Bacaan dari surat kedua kepada jemaat di Korintus. Saudara, alangkah baiknya jika kalian sabar terhadap kebodohanku yang tidak seberapa, dan memang kalian sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kalian kepada satu pria untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kalian sabar saja, jika ada seorang datang mewartakan Yesus yang lain daripada yang telah kami wartakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang kalian terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kalian terima. Padahal, menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dibanding rasul-rasul yang tiada taranya itu. Andai kata aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kalian? Karena aku mewartakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, agar aku dapat melayani kalian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengahmu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku diikuti oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagimu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku menegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kalian? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Agung dan semaraklah pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Perintahnya kokoh lestari untuk selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Muliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengucapkan doanya, mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian meminta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, pada waktu kita kecil, oleh orang tua kita, atau pada masa sekolah awal-awal oleh para guru kita diajarkan untuk berdoa, dan doa-doa yang diajarkan kepada kita adalah doa-doa yang disebut dengan doa-doa dasar atau doa-doa pokok dalam gereja, antara lain doa Bapa Kami. Doa-doa inilah yang mudah diingat, yang mudah diucapkan oleh anak-anak pada usianya, sebelum pada waktunya dia dapat berdoa dengan kata-katanya sendiri. Sebagai putra dan putri Allah, Yesus juga mengajarkan doa yang sederhana yang dapat didoakan oleh setiap orang kapanpun dan dimanapun, yaitu berdoa Bapa Kami. Menyapa Allah Bapa, Allah sebagai Bapa kita, memuliakannya dan memohon rahmat dan berkat daripadanya. Tetapi di bagian Injil, bagian akhir dari Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita ketika kita mau berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan melupakan satu hal dalam hidup kita adalah memberikan pengampunan kepada sesama kita, seperti Tuhan Allah telah mengampuni kita. Karena dengan mengampuni, dengan saling mengampuni, akan membuka pintu-pintu rahmat dan berkat Allah bagi setiap orang yang memohonkan kepadanya. Semoga kita semua semakin tekun berdoa kepada Tuhan dan membangun hubungan baik dengan sesama kita, sehingga rahmat dan berkat Tuhan senantiasa